semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel 9PM. Kali ini aku akan menceritakan alur sebuah film berjudul Click yang rilis pada tahun 2006. Film Click ini merupakan film bergenre drama fantasi. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang arsitek bangunan. Namun kehidupannya berubah setelah ia menemukan remote ajaib yang bisa mengendalikan apapun dalam hidupnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan kehidupan seseorang bernama Michael Newman. Dia sedang bercengkrama dengan keluarga. Newman mempunyai 2 anak laki-laki dan perempuan. Ditambah lagi dia mempunyai istri yang sangat cantik sehingga membuat kehidupannya nampak sempurna. Suatu pagi saat di kantor, dia kedatangan klien barunya dari Timur Tengah. Dia bernama Habibu, yang mana dia adalah pangeran di negerinya. Pangeran Habibu ini ingin membangun istana yang megah, dan dia ingin proyek ini digarap oleh Newman. Oh iya, atasan Newman bernama Amir. Amir meminta Newman untuk bekerja lebih keras lagi, karena proyek Pangeran Habibu adalah proyek yang besar dan jangan sampai mengacaukannya, dan hasilnya harus sempurna. Gara-gara pertemuan dengan pangeran tersebut, Newman sampai terlambat datang ke perlombaan renang anaknya. Padahal hari sebelumnya ia sudah berjanji untuk menemaninya lomba. Anaknya yang mengetahui ayahnya terlambat, dia nampak kecewa. Akan tetapi semua masih aman karena dia ditemani oleh ibunya. Anak-anak Newman sebenarnya lebih akrab dengan ibu dan kakek neneknya. Itu dikarenakan Newman yang sibuk dengan pekerjaannya. Malam harinya, Newman pergi keluar untuk membeli remote TV. Karena remote TV di rumahnya rusak karena dibuat mainan oleh anak-anaknya. Newman berkeliling di toko dan dia melihat sebuah kasur. Ia pun rebahan untuk mencoba kualitas kasur tersebut. Sampai pada akhirnya Newman melihat ruangan bertuliskan Beyond, yang bisa diartikan masa depan. Newman masuki ruangan tersebut. Ia bertemu dengan profesor bernama Morty. Newman pun mengobrol basa-basi dan menanyakan apakah ia menjual remote universal. Profesor itu pun mengajak Newman ke ruangan khusus. Pandangan Newman pun tertuju pada remote yang ada di ruangan itu. Newman pun menanyakan harga remote tersebut. Akan tetapi Morty memberikan remote itu secara gratis karena remote ini masih sangat baru dan belum beredar di pasaran. Ya, bisa dikatakan Newman adalah tester. Singkat cerita, Newman pulang ke rumah larut malam. Istrinya marah-marah karena bukannya tidur malah dia masih mengerjakan pekerjaannya. Newman pun terganggu dengan suara anjingnya yang terus menggonggong. Karena kesal, Newman pun refleks mengarahkan remote itu ke anjing tersebut dan dia memencet tombol volume down. Dan ajaibnya, suara anjing itu tak terdengar lagi. Ia semakin terheran-heran dan penasaran. Akhirnya ia mengajak anjingnya keluar untuk dites lagi. Dan lagi-lagi hal yang mengejutkan pun terjadi. Keesokan harinya, Newman menemui Morty dan mengembalikan remote-nya. Dan Newman menganggap Morty sedang mengeprank dirinya. Namun Morty mengatakan bahwa remote itu tidak bisa dikembalikan. Dan dia mengajak Newman masuk ke dalam menu utama remote tersebut. Remote tersebut mempunyai fitur yang canggih, di mana Newman bisa kembali ke masa lalu dan tiba ke masa depan. Di situ Newman kembali ke masa lalu di mana ibunya sedang melahirkannya ke dunia. Hari-hari pun dilalui oleh Newman dengan bahagia karena remote tersebut. Dia merasa bosan karena hari-hari berjalan monoton. Akhirnya ia mempercepat kehidupannya. Sampailah ia di ruangan kerjanya. Istrinya sedang menemuinya dan memintanya untuk menjaga anaknya. Dan Newman pun mempercepat adegan itu. Sampai pada suatu malam, istrinya meminta untuk berhubungan suami istri.
Namun Newman tidak antusias. Akhirnya Newman memakai remote tersebut untuk mempercepat kejadian itu. Alhasil istrinya pun merasa kurang dan kecewa. Suatu hari, Newman menemui Morty untuk menanyakan mengenai remote tersebut. Morty mengatakan saat kau mempercepat waktu, maka yang terjadi adalah kamu seperti autopilot. Yang maksudnya badannya aja yang bergerak tapi tidak dengan pikirannya. Singkat cerita, Newman semakin menjadi ketergantungan dengan remote tersebut. Dia bisa melakukan apa saja dengan remote itu, seperti merubah warna kulit, iseng ke atasannya, sampai mempercepat waktu demi mempercepat pekerjaannya. Newman pulang dengan membawa 2 sepeda baru untuk anaknya dan sebuah tas cantik untuk istrinya. Pokoknya Newman sangat bahagia mempunyai remote tersebut. Keesokan harinya dia menemui atasannya. Ternyata dia belum naik jabatan. Newman pun kesal dan dia langsung mempaus atasannya lalu menamparinya. Hubungan Newman dengan keluarganya menjadi tidak harmonis karena dia terlalu sibuk mengejar promosi jabatannya. Sampai akhirnya Newman tidak kuat lagi dan akhirnya mempercepat waktu sampai dia promosi jabatan. Ternyata Newman dipromosikan setelah 1 tahun lamanya. Jadi selama 1 tahun Newman mengalami autopilot dan dia tidak tahu apa saja yang terjadi dalam hidupnya selama 1 tahun tersebut. Hubungannya dengan istrinya semakin memburuk. Saat sadar keluarganya terancam, Newman berusaha lagi memperbaiki dan tidak menggunakan remote tersebut. Akan tetapi, remote itu ternyata sudah menyimpan aktivitas dan kebiasaan-kebiasaan Newman. Jadi singkatnya, remote itu sudah terprogram dan memencet otomatis sesuai dengan histori Newman. Newman pun panik dan dia menemui Morty dan mengembalikan remote tersebut. Akan tetapi remote itu tidak bisa dikembalikan. Newman berusaha membuang dan menghancurkannya, tapi remote itu kembali terus di genggamannya. Keesokan harinya, Newman melakukan kebiasaan yang berbeda. Dia berangkat ke kantor tidak mandi, dan dia menggunakan baju tidur, dan berangkat menggunakan sepeda. Sesampainya di kantor, atasannya malah ikut-ikutan dengan gaya Newman. Lalu atasannya mengatakan kalau dia akan pensiun, dan menyerahkan jabatannya ke Newman. Dan hal itu membuat remote-nya bereaksi. Remote itu mempercepat waktu Newman 10 tahun ke depan saat dia sudah menjadi bos di perusahaannya. Badan Newman pun menjadi gendut sekali. Newman kembali ke rumahnya dan dia melihat anak-anaknya sekarang sudah besar. Newman mencari istrinya. Ternyata Newman dan istrinya sudah bercerai beberapa tahun yang lalu. Di situ ada suami baru istrinya. Newman yang emosi langsung mempaus orang itu dan menendang-nendangnya. Akan tetapi itu membuat mantan istrinya marah dan mengusirnya. Dan kemudian anjingnya malah menyerangnya dan membuatnya jatuh pingsan. Dan itu membuat remote-nya bereaksi. Newman tersadar di rumah sakit. Remote itu memajukan waktu Newman selama 6 tahun ke depan. Di situ badan Newman sudah kurus karena dia melakukan sedot lemak. Mantan istrinya meminta Newman untuk menerima kenyataan bahwa ia sekarang bukanlah istrinya lagi. Suatu hari, Newman ke kantornya. Dia bertemu dengan anaknya yang bekerja di kantor tersebut. Anaknya sudah dewasa dan mapan. Newman mengajaknya untuk pergi keluar untuk makan malam bersama kakek neneknya. Ternyata ayah Newman sudah meninggal. Lagi-lagi kenyataan pahit harus diterima oleh Newman. Dan sekarang yang ada hanya penyesalan.
Newman kembali mempercepat waktunya sampai ke pernikahan anaknya. Anaknya pun nampak bahagia. Newman bertemu dengan mantan istrinya dan mereka pun berdansa bersama untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba Newman terkena serangan jantung dan keadaan pun semakin menjadi kacau. Newman pun dibawa ke rumah sakit. Kedua anaknya pun setia menemaninya sampai ia tersadar. Namun anak laki-lakinya mengatakan kalau dia tidak bisa lama-lama karena ia harus kembali bekerja. Ada proyek besar yang menantinya. Newman yang melihat gambaran dirinya di masa lalu pada anaknya langsung lari mengejarnya. Akan tetapi ia malah jatuh tak berdaya. Anaknya yang melihat ayahnya terjatuh pun langsung menghampirinya. Newman yang merasa umurnya tak panjang lagi memberikan kata-kata terakhir kepada anak-anaknya dan mantan istrinya. Newman mengatakan, utamakan keluarga, dan yang terpenting adalah keluarga. Dia merasa beruntung mempunyai anak-anak seperti mereka. Dan kemudian Newman pun meninggal. Dan hal yang melegakan pun terjadi. Newman ternyata terbangun di toko saat ia hendak membeli remote. Ternyata selama ini cuma mimpi dong. Newman tertidur di toko tersebut karena kecapean. Karena sangat bahagianya, dia pun langsung pulang dan memeluk ayah ibunya yang sedang tertidur. Dia menciumi anak-anaknya dan memeluk istrinya. Newman berjanji akan lebih mengutamakan keluarga di atas yang lainnya. Dan film pun tamat. Nah, menurut kalian gimana ceritanya? Kalau menurutku sih bagus banget alurnya. Di awal kita dibuat penasaran dengan keajaiban remote tersebut. Dan plot twistnya sangat melegakan. Jadi untuk mulai saat ini, ingat ya teman-teman, utamakan keluarga di atas kepentingan apapun. Oke, mungkin cukup sekian dulu review film kali ini. Sampai ketemu lagi di review film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya kalau kalian suka dengan konten ini. Oke, bye. Terima kasih.